Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana, saya dari Prodi PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan jasmani di SD maupun di MI. Tujuan pendidikan jasmani itu ada 4 macam. Yang pertama, pengembangan kebugaran jasmani. Yang kedua, pengembangan dan keterampilan motorik. Dan ketiga, pengembangan kognitif. Dan keempat, pengembangan afektif. Terus di sini ada person itu ada 5. Yang pertama, memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas jasmani. Yang kedua, segar atau bugar secara jasmani. Yang ketiga, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Dan keempat, memahami aplikasi dan manfaat dari keterampilan dalam aktivitas jasmani. Terus yang kelima, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya untuk gaya hidup sehari-hari. Dan tujuan pendidikan jasmani yaitu ada 9. Yang pertama, meletakkan landasan karakter yang kuat melalui interaksi nilai dalam pendidikan jasmani. Terus yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cita damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama. Terus yang ketiga, membutuhkan kemampuan berpikir kreatif melalui tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Terus yang keempat, mengembangkan sikap positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. Terus yang kelima, mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknis serta sekretaris. Terus yang keenam, mengembangkan keterampilan penolongan diri dalam upaya. Terus yang ketujuh, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Terus yang kedelapan, mengetahui dan memahami konteks aktivitas jasmani. Terus yang ke-9, mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat kreatif. Terus fungsi pendidikan jasmani itu ada 4. Yang pertama, aspek organik. Terus yang kedua, aspek non-muskuler. Terus yang ketiga, aspek sosial. Terus yang keempat, aspek emosional. Terus aspek organik itu ada 5 macam. Yang pertama, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memandai serta memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilan. Terus yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Terus yang ketiga, meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. Terus yang keempat, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler kapasitas individu untuk melakukan secara terus-menerus dalam aktivitas yang berat dalam waktu relatif lama. Terus yang kelima itu meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persediaan yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan menguasai cindera. Di aspek neuromuskuler yaitu ada 7 macam. Yang pertama meningkatkan keharmonisan antara fungsi syaraf dan otot. Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong. Terus mendekap dan mencongklak, berguling dan menarik. Terus yang ketiga, mengembangkan keterampilan non lokomotor seperti mengayun,
melengok, meliuk, bergoyang, bergerak, memekuk, menggantung, dan membongkong. Terus yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, menghenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, dan berguling, mevoli. Terus yang kelima, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan irama, rasa gerak, power, yaitu reaksi kelincahan. Terus yang keenam, mengembangkan keterampilan olahraga softball dan bola voli, bola basket, dan bersebal kasti, router elektrik. Terus yang ketujuh, mengembangkan keterampilan reaksi seperti menjelajah, mendekati, berkemah, dan berenang, dan lain-lain. Terus aspek sosial yaitu ada 9. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Terus yang kedua, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Terus yang ketiga, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang keempat, mengembangkan kemampuan bertukar pengalaman dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Terus yang kelima, mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Terus yang keenam, mengembangkan rasa memiliki dan rasa terima kasih masyarakat. Terus yang ketujuh, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Terus yang kedelapan, belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Terus yang kesembilan, mengembangkan sikap yang mencerminkan karakter moral yang baik. Nah, lanjut yang terakhir, aspek emosional. Aspek emosional itu ada 5 macam. Yang pertama, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. Terus yang kedua, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Terus yang ketiga, melepas keterenggangan melalui aktivitas fisik yang tetap. Terus yang keempat, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Terus yang kelima, menghargai pergalaman aksetif dalam berbagai aktivitas yang efektivitas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.